Teknik animasi dua dimensi tentang 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi yaitu satu solid drawing, timing and spacing, squeeze and stretch, anticipation, slow in and slow out, arch, secondary action, follow through and overlapping action, strike ahead action and pose to pose, stacking, appeal, dan yang terakhir exaggeration. Yang pertama solid drawing. Solid drawing merupakan kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi. Tertentu animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Sebuah objek atau gambar dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek, yaitu volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar, bentuk, karakter. Contoh solid drawing sebagai berikut. Yang kedua, timing and spacing. Menurut Grim Netwick, seorang animator Disney pernah berkata, animasi adalah tentang timing and spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari beberapa jenis gerak. Contoh timing yaitu menentukan pada detik keberapa sebuah objek atau karakter berjalan sampai ke tujuan atau berhenti. Contoh spacing yaitu menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Contoh timing and spacing adalah sebagai berikut. Yang ketiga, squeeze and stretch. Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squeeze and stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, kreatur, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, penerapan squeeze and stretch akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contoh squeeze and stretch yaitu ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat, sempurna, menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Yang keempat, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seolah seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat. Contoh anticipation sebagai berikut. Yang kelima yaitu slow in and slow out. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contoh slow in dan contoh slow out. Yang keenam yaitu arch. Pada animasi, sistem pergerakan tubuh manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth and lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Sebagai contoh, arch ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara. Contoh arch sebagai berikut. Yang ketujuh yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculan lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Yang kedelapan yaitu follow through and overlapping action.
Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contoh, ketika kelinci yang melompat. Sesaat setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Contoh follow through and overlapping action sebagai berikut. 9. Strike ahead action and pose to pose. Strike ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seseorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Pose to pose yaitu membuat animasi oleh seseorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator lain. Contoh strike ahead action and pose to pose. Yang ke-10 yaitu staging. Staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera, pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Contoh staging yaitu sebagai berikut. Yang ke-11 yaitu appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi, sehingga visualisasi animasi yang ada bisa mewakili karakter atau sifat yang dimiliki. Contoh appeal sebagai berikut. Yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstremitas ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedi. Seringkali ditemui pada film-film animasi anak-anak seperti Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, Shinchan, dan sebagainya. Contohnya yaitu tubuh Donald Duck melayang mengikuti sumber asap saat hidung Donald Duck mencium aroma masakan atau makanan lezat. Contoh exaggeration yaitu sebagai berikut. Thanks for your attention.